kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih punya kesempatan untuk belajar bareng. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi komposisi. Bedanya, kalau pada video sebelumnya ada dua fungsi, kemudian kita belajar menentukan komposisinya. Nah, pada video kali ini kebalikannya, yaitu diketahui komposisinya, kita akan belajar menentukan fungsi yang dikomposisikan, seperti itu. Contoh yang kita pakai kemarin, ini ada fungsi Gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 2. Kemudian ada fungsi Fx sama dengan 3x dikurangi 1. Dan kemarin kita dapatkan komposisinya yaitu G bundaran Fx itu sama dengan 18x kuadrat dikurangi 12x ditambah 4. Nah, misalkan yang diketahui adalah fungsi Gx dan G bundaran Fx-nya. Misalkan Fx-nya belum diketahui. Ini kita coret dulu. Misalkan ini belum diketahui. Untuk menentukan Fx caranya gimana? Nah, kita ambil dari bundarannya dulu. Ada G bundaran Fx. Itu artinya di dalam G ada Fx. Sama dengan 18 x kuadrat dikurangi 12x ditambah 4. Seperti ini. Nah, di sini sudah diketahui Gx-nya adalah 2x kuadrat ditambah 2. Perhatikan ini variabel di dalam kurung ini x, berarti di sini variabelnya x semua ya. Kalau di dalam kurung ini diganti Fx, berarti x ini juga diganti Fx. Jadinya gimana? Berarti kita dapatkan 2. Kemudian X-nya diganti Fx, 2 dalam kurung Fx, kemudian dikuadratkan, ditambah 2. Sama dengan 18 x pangkat 2 dikurangi 12x kemudian ditambah 4. Nah, seperti ini. Misalkan yang akan kita tentukan itu kan Fx-nya ya, berarti angka plus 2 ini dengan 2 di sini dan kuadrat harus hilang. Berarti gimana? Kita pindah ruas. Yang awalnya ini plus 2, pindah ke ruas kanan jadi negatif 2. Jadi ruas kirinya tinggal 2
dikali dalam kurung fx kuadrat sama dengan, duanya sudah kita pindah ya, 18x kuadrat dikurangi 12x. Nah, yang ini 4. Yang plus 2 kan pindah ke ruas kanan jadi negatif 2 ya. Berarti artinya 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 tinggal, tinggal 2. Berarti plus 2. Nah, langkah berikutnya kita akan menghilangkan 2 di sini. Supaya hilang diapakan? Iya, kedua ruas dibagi 2. Ini dibagi 2. Yang ruas kanan juga dibagi 2. Coba kita hitung, 2 bagi 2 kan 1 ya. Jadi ini habis 1 dikali fx kuadrat kan tetap ya. Ini tinggal fx kuadrat. Sama dengan 18x kuadrat dibagi 2, 18 bagi 2, 9x kuadrat yang ini negatif 12x dibagi 2 hasilnya negatif 6x. Dan yang terakhir 2 dibagi 2 hasilnya 1. Seperti ini ditambah 1. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya kita hilangkan ini kuadratnya. Untuk menghilangkan berarti yang ruas kanan juga kita rubah menjadi bentuk yang kuadrat seperti ini. Berarti jadinya gimana? Coba kita rubah. Ini ada 9. 9 itu kan artinya 3 dikali 3 ya. Kemudian x kuadrat. X kuadrat itu kan artinya x dikali x. Berarti 9x kuadrat ini kita pecah menjadi 3x. Dikali 3x. Untuk yang belakang ini plus 1. 1 itu kan artinya 1 kali 1 ya. Jadi ini ada 2 kemungkinan. Bisa 1 kali 1, bisa juga negatif 1 kali negatif 1. Nah, kita milihnya itu lihat yang tengah. Karena yang tengah negatif, berarti kita pilih yang negatif 1 kali negatif 1. Jadi seperti ini. Yang ruas kiri masih tetap fx kuadrat Nah, kalau pengen ngecek, coba kita kalikan 3x dikali 3x. 3 kali 3 kan 9, kali x kuadrat. Oke, sudah cocok ya. 3x dikali negatif 1, hasilnya negatif 3x. Kemudian negatif 1 dikali 3x, hasilnya juga negatif 3x. Negatif 3x dikurangi negatif 3x, hasilnya kan negatif 6x. Sudah sesuai. Dan yang terakhir negatif 1 kali negatif 1 hasilnya positif 1. Min kali min plus 1 kali 1, 1.
Jadi 9x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1 ini boleh kita rubah menjadi 3x dikurangi 1 kuadrat. Nah, supaya ruas kiri dan ruas kanan bentuknya sama. Sama-sama bentuk kuadrat. Kalau sudah sama gimana ya? Kalau sudah sama seperti ini berarti kedua ruas kita akarkan. Boleh. Jadi dalam aljabar itu kita boleh mengakarkan kedua ruas. Karena kuadrat di akar itu kan berarti kuadratnya hilang ya. Ini kalau kita akar, sama-sama kita akar. Yang ini juga kita akar. Kuadratnya jadi hilang. Akarnya hilang, jadi saling menghilangkan ya kuadrat dengan akar. Jadi kita dapatkan Fx itu sama dengan ini 3x dikurangi 1. Nah, seperti ini. Bisa difahami ya. Jadi kita dapatkan Fx-nya adalah 3x dikurangi 1. Sudah sesuai dengan contoh kemarin. Untuk contoh yang kedua, misalkan yang diketahui adalah fungsi komposisinya dan fx-nya. Misalkan gx-nya belum diketahui. Ini kita coret dulu karena belum diketahui. Berarti untuk menentukan gx gimana? Nah, konsepnya sama, yaitu kalau ada G bundaran Fx berarti di dalam G ada Fx. Dalam G ada Fx. Sama dengan 18x kuadrat dikurangi 12x ditambah 4. Nah, seperti ini. Perhatikan di soalnya Fx-nya adalah 3x dikurangi 1. Berarti ini kita ganti dengan 3x dikurangi 1. Kita punya G. Nah, ini kita buat gini aja biar nggak bingung itu G atau 9. G dalam kurung 3x dikurangi 1 dikurangi 1 itu sama dengan 18x kuadrat dikurangi 12x ditambah 4. Nah, seperti ini. Tugas kita berarti merubah 18x kuadrat dikurangi 12x ditambah 4 ini menjadi 3x dikurangi 1.
Karena yang ini tidak ada kuadratnya, yang ini ada kuadratnya, berarti merubahnya menjadi seperti ini. 3x dikurangi 1. Nah, ini kita kuadratkan supaya muncul x kuadrat. Kita cek dulu ya. 3x dikurangi 1 itu kalau dikuadratkan hasilnya berapa? 3x dikuadratkan berarti 3 dikali 3 iya 9 x kuadrat berarti ini x kuadrat. Berikutnya 3x dikali negatif 1 hasilnya negatif 3x dikali 2 hasilnya negatif 6x. Dan ini negatif 1 dikuadratkan hasilnya positif 1. Nah, seperti ini. Coba kita cek sudah sesuai belum dengan ini yang atas? Oh, ternyata belum. Di depannya x kuadrat, yang ini 18, yang ini 9. Berarti supaya sama, kita kalikan 2. Iya, ini dikali 2. Semuanya dikali 2. Sini dikali 2, berarti otomatis yang sini juga dikali 2. Coba kita hitung kalau dikalikan 2 dikali 9 kan 18 ya. 18 apa? 18x kuadrat. Dua dikali negatif 6x hasilnya negatif 12x. Kemudian yang terakhir 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, seperti ini. Coba kita cek lagi sudah sesuai atau belum. 18x kuadrat sudah sama, negatif 12x sudah sama. Nah, yang belum sama yang belakang, yang ini 4, yang ini masih 2. 2 ini supaya jadi 4 berarti ditambah, iya ditambah lagi 2. Supaya jadinya 4. Seperti ini, tinggal kita lanjutkan. Ini berarti 18x kuadrat dikurangi 12x. Ini tadi ditambah 2 ya, jadi 4 ditambah 4. Karena ini tadi kita tambah 2, berarti ini harus ditambah 2 juga. Ini kan yang sebelah kanan ini kan cuma ngecek saja. Yang sebelah kiri ini adalah persamaan yang sebenarnya. Coba ini tadi kan 3x dikurangi 1 kuadrat hasilnya ini 9x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1. Kemudian kita kalikan 2, ini kita kali 2, jadinya 18x kuadrat dikurangi 12x ditambah 2. Terakhir kita tambah 2, nah ini juga harus ditambah 2. Ternyata hasilnya 18x kuadrat dikurangi 12x ditambah 4. Sudah sesuai ya? Oh, sudah sama. Kita punya fungsi G. Ini dalam kurung 3x ini dikurangi 1 itu sama dengan 2 dikali 3x dikurangi 1 kuadrat ditambah 2. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita ganti variabelnya. Yang awalnya 3x dikurangi 1 ini kita ganti x. Kenapa? Karena yang akan kita tentukan adalah fungsi g x-nya. Ini kita ganti x. Jadinya g x sama dengan 2 3x dikurangi 1. Ini kita ganti x. Dikuadratkan jadi 2x
kuadrat, ini yang belakang ditambah 2. Ditambah 2. Nah, sudah selesai. Jadi GX-nya adalah 2X kuadrat ditambah 2. Sudah sama ya? Bisa difahami? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.